Selamat datang di channel Rudy Konsultan, channel yang membahas tentang informasi perpajakan dan tutorial tentang aplikasi perpajakan. Hai Sobat Pajak, gimana kabar Sobat Pajak hari ini? Gue doain semoga Sobat Pajak dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari wabah COVID-19. Dan syukur-syukur COVID-19 segera pergi dari Indonesia tercinta ini. Amin ya Allah. Oke, di video kali ini gue mau ngebahas yaitu tentang error ITEX 20011 ya. Sesuai dengan request dari Mas Wayan yaitu minta dibuatkan yaitu tentang tutorial eh, reject ITEX API 2011. Oke, sebelum kita lanjut, untuk teman-teman yang saat ini belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini. Jangan lupa nyalain juga loncengnya, agar pada saat kita update video terbaru, Sobat Pajak dapat notifikasi pemberitahuannya. Oke, kita bahas dulu yaitu sebab-sebab apa saja yang mungkin terjadi, yaitu munculnya error ITEX 20011. Oke, di sini yaitu tentang upload faktur dan reject. Error ITEX 20011. Dalam faktur pajak, baik faktur pajak keluaran ataupun faktur pajak masukan, harus dilakukan proses upload. Jika semua data telah sesuai dengan aturan, maka hasil proses upload akan menjadikan status faktur menjadi approval sukses. Jadi pada saat kita upload, terus kemudian siap upload, terus kemudian masuk ke manajemen upload dan sampai dengan upload sukses. Jadi nanti di situ akan tertulis sudah di approval. Namun jika status diketahui yang ditemui adalah reject, maka dapat dipastikan terdapat kekeliruan pada pengisian data faktur. Atau sebab lain yaitu yang terjadi mungkin ada gangguan koneksi pada sistem e-faktur. Dalam hal ini terjadi disebut gangguan koneksi pada sistem e-faktur. Disebutkan pertama kali terjadi yaitu ada berapa ya. Yang pertama mungkin sobat pajak belum approve atau untuk faktur belum diupload. Terus yang kedua posisinya sudah siap approve. Nah, setelah itu poin ketiga yaitu approval sukses ya. Jadi nanti di situ sobat pajak bisa lihat di keterangannya. Terus kemudian yang keempat yaitu reject, status apa aja. Terus kemudian yang kelima yaitu bukan e-faktur. Nah, jika memang ditemukan adalah status reject, maka cek pada kolom keterangan yang berada di sebelah kanan di dalamnya akan dituliskan alasan reject tersebut. Jadi sobat pajak buka aplikasi sobat pajak e-fakturnya ya, dan di sini kan ada kolom keterangan di sampingnya tanggal. Nah, di situ ada keterangan. Jadi katakanlah di sini yang saya coba simulasikan di sini adalah faktur pajak berhasil dibatalkan. Nah, ini berarti formatnya di sini adalah statusnya approval sukses. Jadi sobat pajak coba cek dulu apakah ada faktur pajak yang dibatalkan tapi di sini belum di approval sukses. Jadi misalnya masih status siap approve atau belum di approve. Jadi pastikan sobat pajak itu sudah di approve. Katakanlah mau ada faktur pajak pengganti atau dibatalkan itu sudah di approve sama DJP online. Oke, kita lanjut ke materi lagi. Di sini, sorry, mana tadi? Oke, di sini tadi sampai mana? Contoh sebagai contoh begini, sobat pajak. Reject dapat disebabkan oleh keterangan terkait data lawan transaksi. Jadi saat membuat faktur pajak ada kalanya kita tidak mengetahui ya data lawan transaksi dengan benar. Setelah upload barulah kita ketahui kepastian apakah data lawan transaksi telah sesuai dengan data pada sistem DJP online atau reject karena lawan transaksi yaitu
service yaitu 20015 yaitu NPWP lawan transaksi tidak ditemukan. Ya, poin ini sering juga ya saya alami, yaitu karena kita kan misalnya pada saat mau upload faktur pajak, kadang kan dari customer kita dia hanya ngasih nomor, terus kemudian nama, sementara namanya itu sendiri kadang kita suka salah menyebutkan atau salah menulis. Nah, pada saat saya upload ke DJP online ternyata reject. Nah, di reject itu sendiri adalah e-tax service 20015. Jadi mau nggak mau ya kita harus tanyakan ke si pembeli ya, untuk NPWP-nya, atau bisa dikirimkan NPWP jadi kita dalam penulisannya sesuai. Nah, terus kemudian tidak ditemukan atau telah dicabut ya, ataupun mungkin statusnya NE. Jadi NE itu sendiri itu tidak bisa dikreditkan, bukan tidak bisa dikreditkan, tapi pada saat kita upload maka akan ditolak oleh DJP online. Nah, terus kemudian e-tax service 20001 ya, yaitu faktur harus e-tax atau lawan transaksi wajib e-faktur namun belum menggunakannya. Jadi di sini lawan transaksi wajib e-faktur namun belum menggunakan. Jadi lawan transaksi itu sudah PKP tapi dia tidak menggunakannya. Dan kemudian e-tax service ya 220 yaitu nomor seri faktur pajak ya tidak valid, atau penjual menerbitkan faktur pajak bukan jatah nomor seri faktur pajak miliknya. Jadi hanya terjadi pada kolom e-faktur pada yang bukan e-tax. Pihak penerbit faktur harus melakukan komunikasi dengan lawan transaksi ya untuk memastikan data yang dimaksud. Contoh reject yang lain yaitu disebabkan karena ada faktur yang menyalahi aturan tentang penerbitan faktur pajak. Aplikasi faktur pajak tidak mengubah aturan-aturan dasar tentang penerbitan faktur pajak. Tentang ada perubahan hal-hal seperti kapan, tanggal faktur itu diterbitkan. Terus kemudian bagaimana penggunaan jatah nomor seri faktur pajak itu sendiri, ataupun tentang pengisian kode digit nomor faktur. Nah, dasar hukum tersebut ada di penerbitan faktur pajak ya, dapat kembali melihat yaitu PP 1 tahun 2012 yaitu PMK 151 garis miring PMK dot 03 garis miring tahun 2013. Nah, misalnya pada saat tanggal faktur yang diisikan mendahului dari tanggal yang diberikan pada saat jatah permintaan nomor seri faktur pajak, maka di situ akan muncul e-tax service 227. Jadi sobat pajak di sini katakanlah untuk referensi ya, referensi nomor faktur gitu. Di sini kan ada tuh tanggal permintaan nomor seri faktur pajak, yaitu misalnya di sini kan tanggal mintanya itu tanggal 24 ya. Di tanggal 24. Terus kemudian saya menggunakannya harus di tanggal 24 ke belakang, tidak boleh tanggal 24 ke depan. Jadi misalnya saya sudah buat faktur untuk tanggal 20 bulan Agustus tahun 2020, maka di situ akan muncul error reject ya, atau ditolak sama DJP online. Ataupun melakukan upload untuk data nomor seri faktur pajak yang pernah di approval. Jadi approval sukses ya. Terus muncul e-tax service 20008 ya. Pahami secara teliti dan lakukan perbaikan yang diperlukan. Contoh reject yang terkait dengan menggunakan pada sistem e-faktur yaitu service master file error, yaitu lakukan upload ulang. Jadi ada beberapa yang pada saat kita upload muncul e-tax service 4004 ya. Jadi ada gangguan dalam sistem e-faktur, dan e-tax service 4008 ya. Pada waktu-waktu tertentu tanpa diketahui dan pemberitahuan. Jadi katakanlah e-faktur banyak yang akses ya, jadi sistem dari
atau server dari DJP online mengalami offline atau mungkin terlalu banyak yang mengakses, jadi akan muncul e-tax service 4008. Jadi mungkin disebabkan juga ada perbaikan atau maintenance, ataupun karena kapasitas sistem sedang berada dalam beban yang puncak sehingga koneksi untuk user dan server tidak lancar. Atas semua kondisi ini, user harus menunggu mengulangi upload pada saat waktu-waktu berikutnya. Dalam hal yang membutuhkan informasi terkait dengan keadaan sistem e-faktur, silahkan dapat menghubungi akun Twitter yaitu info e-faktur. Dengan cukup banyaknya variasi penyebab reject, maka yang terpenting adalah membaca dan memahami isi pada kolom keterangan. Jadi sobat pajak, kalau error e-tax 20011 itu, jadi sobat pajak yang perlu perhatikan adalah di kolom keterangan di faktur pajak. Katakanlah di sini saya kan di faktur pajak keluaran ya. Di sini adalah akan muncul keterangan jika memang di reject, misalnya di reject NPWP tidak sesuai, terus kemudian di reject nilai transaksi atau keterangan-keterangannya itu tidak sesuai juga, jadi akan otomatis muncul di sini. Jadi sobat pajak ketika ada di reject, sobat pajak koreksi dulu, maksudnya lihat keterangan dan penolakannya seperti apa. Jadi untuk penyelesaiannya pun berbeda-beda. Jadi di sini sebentar. Dengan cukup banyaknya variasi penyebab reject, maka yang terpenting adalah membaca atau memahami isinya. Jadi oke, sampai sini dulu untuk pembahasan tentang reject e-tax API 2011 dan Pak Wayan. Semoga problem tentang error e-tax 20011-nya segera teratasi dan bisa upload faktur pajak ataupun mengkreditkan faktur pajak. Oke, sampai sini videonya. Jika sobat pajak rasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe, dan jika sobat pajak suka dengan video ini, jangan lupa kasih jempol ke atas, karena apresiasi terbesar kami adalah ketika sobat pajak merasa puas atau suka menonton video kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.